Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kata kerja operasional atau biasa disebut dengan KKO. Nah, jadi KKO ini digunakan untuk membuat indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran dalam menyusun silabus dan RPP. Dalam kata kerja operasional edisi revisi teori Bloom terdapat 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Nah, yang pertama yaitu ranah kognitif, di mana ranah kognitif ini terdapat 6 tingkatan, yang mana mengingat di C1, memahami di C2, menerapkan di C3, menganalisis di C4, mengevaluasi di C5, dan menciptakan di C6. Di sini saya akan menampilkan kata kerja dalam ranah kognitif dari tingkatan C1 sampai C6. Kata kerja operasional dalam ranah kognitif: mengingat di C1, mengetahui, misalnya istilah, fakta, aturan, urutan, dan metode. Kata kerja yang digunakan yaitu menemukanali atau identifikasi, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, dan lain sebagainya. Memahami di C2, menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, misalnya metode, prosedur. Memahami, misalnya konsep, kaidah, prinsip, kaitan antara, fakta, isi pokok. Mengartikan, menginterpretasikan, misalnya tabel, grafik, dan bagan. Kata kerja yang digunakan yaitu menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, memberi contoh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menerapkan. Di tingkatan C3, memecahkan masalah, membuat bagan atau grafik, menggunakan misalnya metode, prosedur, konsep, kaidah, dan prinsip. Kata kerja yang digunakan yaitu melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengonsepkan, dan lain sebagainya. Menganalisis di C4, mengenali kesalahan, memberikan misalnya fakta-fakta, menganalisis misalnya struktur, bagian, dan hubungan. Kata kerja yang digunakan yaitu mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mengatribusikan, mendiagnosis, memerinci, menelaah, dan lain sebagainya. Mengevaluasi di C5, menilai berdasarkan norma internal, misalnya hasil karya, mutu karangan, dan lain-lain. Kata kerja yang digunakan yaitu mengecek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu menciptakan di C6, menghasilkan, misalnya klasifikasi, karangan, dan teori. Menyusun, misalnya laporan, rencana, skema, program, dan proposal. Kata kerja yang digunakan yaitu membangun, merencanakan, memproduksi, mengkombinasikan, merancang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ranah afektif, di mana ranah afektif ini terdapat 5 tingkatan, yang mana menerima di A1, merespon di A2, menghargai di A3, mengorganisasikan di A4, dan yang terakhir yaitu karakterisasi menurut nilai di A5. Saya akan menampilkan kata kerja dalam ranah afektif dari tingkatan A1 sampai A5. Kata kerja operasional dalam ranah afektif: menerima di A1, menunjukkan misalnya kesadaran, kemauan, perhatian, mengakui misalnya perbedaan dan kepentingan. Merespon di A2, mematuhi misalnya peraturan, tuntutan, dan perintah. Berperan aktif misalnya di laboratorium, dalam diskusi, dalam kelompok, dalam organisasi, dan dalam kegiatan. Menghargai di A3, menerima suatu nilai, menyukai, menyepakati, menghargai misalnya karya seni, sumbangan ilmu, pendapat, gagasan, dan saran. Mengorganisasikan di A4, membentuk sistem nilai, menangkap relasi antar nilai, bertanggung jawab, dan mengintegrasikan nilai. Karakterisasi menurut nilai:
menunjukkan misalnya kepercayaan diri, disiplin pribadi, kesadaran moral, mempertimbangkan dan melibatkan diri. Yang terakhir yaitu ranah psikomotor, di mana ranah psikomotor ini terdapat 5 tingkatan yang mana meniru di P1, manipulasi di P2, presisi di P3, artikulasi di P4, dan naturalisasi di P5. Saya akan menampilkan kata kerja yang terdapat dalam ranah psikomotor dari tingkatan P1 sampai P5. Kata kerja operasional dalam ranah psikomotor meniru di P1, menafsirkan rangsangan atau stimulus dan kepekaan terhadap rangsangan. Kata kerja yang digunakan yaitu menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, dan lain sebagainya. Manipulasi di P2, menyiapkan diri secara fisik. Kata kerja yang digunakan yaitu membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, dan lain sebagainya. Presisi di P3, berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Kata kerja yang digunakan yaitu menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, dan lain sebagainya. Artikulasi di P4, mengkaitkan berbagai keterampilan dan pekerjaan berdasarkan pola. Kata kerja yang digunakan yaitu membangun, mengatasi, menggabungkan, dan lain sebagainya. Naturalisasi di P5, menghasilkan karya cipta dan melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Kata kerja yang digunakan yaitu mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, dan lain sebagainya. Itulah penjelasan tentang kata kerja operasional. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.